Dulu di pesantren, saya tuh diajarin bahwa ulama itu ada dua. Ada kutubi, ulama yang berdakwah dengan menulis. Ada hitobi, ulama yang berdakwah dengan khutbah. Nah, saya kayaknya yang ketiga, ulama YouTubi. Dengan YouTube kita. Dulu menghindari donasi. Masjid sudah banyak yang bangun. Yang susah justru bangunin orang agar ke masjid. Masa kecilnya, kerjaan saya adalah nimbukin gereja tuh. Sekarang justru sebaliknya kan. Ketika kita belum baik, selalu ada ruang untuk kita bertumbuh. Jadi kita punya yang namanya Rumah Cahaya. Klinik sehat mental gratis. Orang yang punya masalah mental, dia bernyawa tapi tidak berjiwa. Dia seperti zombie, hidup tapi mati. Ini sebenarnya bukan tugas saya ya, tugas negara. Negara? Berdakwah langsung di hadapan massa udah biasa, tapi kalau dakwahnya lewat dunia digital, lewat media sosial, ini yang berbeda. Karena yang akan kita ajak ngobrol kali ini adalah seorang habib, ustadz, pendakwah yang punya masa luar biasa, tapi di dunia media sosial. Dan kita pengen tahu nih, langsung aja kita ketemu di Point of View dengan Habib Jafar. Halo, Beda Universe kali ini bareng POV SCTV. Spesial banget bersama Habib Jafar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadwalnya luar biasa padat ya. Emang seperti itu, kegiatan hari-hari padat banget. Hari-hari cenderung seperti itu, tapi sekarang lebih nyaman, lebih mudah karena nyaris semuanya, mayoritas itu dilalui di kantor. Semua per-YouTubean, itu semua perkontenan itu di kantor ini. Ada beberapa studio, ada studio Beda Universe ini. Ini ya, oke. Ya, kemudian ada studio Habib dan Tabib. Itu konten program kita sama Dr. Gia ngomongin berbagai isu kesehatan dalam perspektif medis dan spiritualis. Kemudian yang kedua juga ada meeting-meeting sama Rumah Cahaya. Rumah Cahaya itu lembaga konseling mental gratis yang kita bangun. Kemudian juga ada ngurusin buku juga karena di sini ada perpustakaan dan toko buku namanya Warung Sejarah RI. Buku-bukunya ada 17.000 koleksi dan rata-rata itu buku langka, buku lawas gitu. Kayaknya semua buku founding fathers bangsa aja ada di sini. Kalau dilihat Beda Universe ini itu semua dakwah ya? Iya, karena platformnya sebenarnya Jeda Nulis itu kan dakwah. Cuman dulunya nulis, sekarang dari nulis itu juga dikembangkan menjadi YouTube. Oh, awalnya itu sebenarnya penulis. Iya, backgroundnya penulis. Bukan background aja, DNA-nya penulis. Karena ayah seorang penulis. Oh, gitu. Ayah seorang penulis, lahir di tumpukan buku. Karena itu sebagian buku yang saya tidak membacanya, kadang saya juga membelinya. Karena bagi saya salah satu warisan terindah orang tua kepada anak adalah buku. Menarik, awalnya dari penulis menjadi sekarang content creator. Content creator. Nge-switch-nya itu kapan? Nge-switch-nya 2018, karena saat itu mulai tumbang tuh media-media penulisan. Baik itu koran, kemudian majalah, bahkan platform-platform nulis digital pun mulai tumbang. Ada beberapa platform nulis yang dulu saya nulis di sana, itu udah mulai tumbang karena konten kan bergeser dari tulisan menjadi ke konten digital kan. Khususnya adalah audio video. Dulu di pesantren saya tuh diajarin bahwa ulama itu ada dua, ada kutubi, ulama yang berdakwah dengan menulis, ada hitobi, ulama yang berdakwah dengan khutbah. Nah, saya kayaknya yang ketiga, ulama YouTubi aja. Berdakwah dengan YouTube kita. Masa baru. Betul, artinya kita melalui konten sehingga ngelitnya lebih casual. Jadi kayak Beda Universe, kalau tadi dengerin kan bukan yang dakwah gitu. Enggak, tapi ngobrol selip-selipan, biasa. ngobrol-ngobrol, tapi kalau ada selipan kita masuk. Penulis itu kan ya udah konsentrasi sama apa yang dipegang bolpennya, kemudian kertasnya dengan pikiran sendiri. Kemudian jadi content creator audiovisual dengan banyak 2018 orang. dengan banyak orang. Dan ngomong, itu kan dua dunia yang berbeda, Bib. Iya. Belajar di mana? Apa emang sebenarnya udah jago aja depan kamera? Jago enggak, karena lahir dari tradisi dan DNA yang cenderung introvert. Oh gitu. Jadi bukan orang yang di depan kamera, bukan orang yang
suka berceramah. Tapi kan tuntutan dan tuntunan sebagai tanggung jawab dakwah menyebabkan ya di mana kita berada kita harus bisa beradaptasi. Nah, adaptasinya itu cenderung dilakukan secara otodidak. Kayak public speaking-nya belajar secara otodidak. Kemudian komedinya juga belajar secara otodidak. Makanya saya dekat dengan stand up comedian, hampir mayoritas stand up comedian saya dekat. Nyerep ya. Iya, sampai di tingkat-tingkat teknis gitu, kayak baca bukunya, dengerin stand up comedian gitu. Seteknis itu? Iya, kayak diksi lucu Tapi atau rule of aslinya, three. aslinya Habib ngelucu nggak sih kalau di rumah gitu? Ya kayaknya lucu-lucu aja sih, karena saya latar belakangnya kan Arab Madura. Itu DNA lucu semua tuh. Iya. Cuman mungkin lebih adaptif aja bagaimana melucu. Misalnya melucu di depan SCTV dan melucu di depan YouTube itu kan dua hal yang berbeda ya. Spektrum lucunya kalau di YouTube lebih luas ketimbang di SCTV, karena kalau di SCTV kan pasti ada aturan yang lebih ketat gitu misalnya. Takut sumber KPI ya. Betul. Makanya kita lebih adaptif akhirnya untuk melucu. Ada cerita yang lucu yang tidak terlupakan nggak dalam proses perubahan itu tadi? Yang lucu kan ketika kemudian harus menjadi Habib Industri. Dua Menjadi kata lucu Habib tuh. Industri. Habib Industri. Wow. Pernah di satu majelis saat Ramadan di tengah puluhan ribu orang yang sedang sholat tarawih berjamaah di Condet, itu di atas ada baliho saya ngajakin main game online dengan satu platform game. Jadi Agak bertentangan ya? Fotonya ikonik, terasa agak bertentangan. Padahal enggak. Melalui platform game itu kita bekerja sama untuk ngajakin orang tidak berkata kotor, walaupun kalah ataupun menang. Secara teknologi dibangun sistem agar kemudian kata-kata positif yang keluar dari gamenya ketika menang maupun kalah. Kemudian bisa store hafalan Al-Quran dari game online. Wow. Kemudian bisa kurban melalui game online itu. Jadi kalau dapat poin apa saja, bahkan bisa menghajikan dan mengumrohkan orang terkasih kita. Jadi mendidik anak bertumbuh melalui game. Karena game juga kan sesuatu yang positif asalkan dikelola dengan baik, kan betul. ada e-sport dan lain sebagainya. Kita hanya mau mengarahkan aja. Toh secara mendasar bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang salah kan. dapat idenya dari mana? Genuine dari Habib atau ngobrol sama tim atau kayak gimana sih? Awalnya sendiri kan, karena ya keterbatasan. Tapi ketika sudah bersama tim, ya akhirnya semua diselesaikan dengan tim. Kan. Kalau dulu di era milenial, saya bisa relatif handle semuanya, kreativitasnya semuanya, karena sayanya milenial. Tapi sekarang Gen Z kan, kreativitas Gen Z, tools Gen Z, kemudian sense Gen Z dalam komedi, dalam apapun itu berbeda dengan saya. Bahkan masalah-masalah Gen Z mungkin saya agak relate. Sehingga butuh tim yang bisa ngoprek, bisa menggali apa sebenarnya keresahan-keresahan yang harus saya tanggapi. Bahkan sekarang udah di titik, seringkali bikin video gak tahu hasilnya gimana dan kenapa saya harus begitu gitu. Misalnya, Bib, gerak-gerak begini aja, Bib. Gitu. Saya nggak tahu nih, ini buat apa ya? Oh ternyata, buat gini. Emang seru nih video ini. Diupload, wah rame gitu, dampak dakwahnya tinggi. Jadi di level udah yang gitu aja. Karena yang kita pegang kan utamanya adalah value-nya ya, bukan platformnya. Kalau platformnya terserah lah, mau game, mau media sosial atau apa. Tapi yang kita perjuangkan adalah value-nya, agar betul-betul sesuai dengan value dakwah. Aku tuh penasaran, beda universe. Kenapa namanya beda universe? Karena aku merasakan aku dari satu universe, yaitu universe dakwah, bertemu dengan orang-orang yang beda universe dengan aku. Musisi, artis, budayawan, bahkan dokter hewan. Berharap bahwa dakwah itu tidak hanya ngajak orang dalam urusan akhirat, tapi dalam urusan dunia, mengajak orang bermanfaat. Itu juga adalah dakwah tersendiri. Jadi kita gali ilmunya mereka. Nah, disisipinnya itu spontanitas ketika ngobrol itu, ini bisa masuk ini di dakwah ini, atau udah di konsep sebelumnya ketika menentukan narsum-narsumnya? Enggak, kita spontan. Soalnya kan kita uhuy. Baru mau gitu. Enggak, kita spontan aja. Ada guidance dari tim, tapi menurut aku agar obrolannya mengalir, casual gitu, ya udah. Jadi begitu ada peluang, menurut aku, ini menarik nih ditanggapi secara sudut pandang Islam gitu. Aku masuk aja gitu. Udah berapa episode? Wah, udah puluhan. Beda universe puluhan, bahkan beda universe bertumbuh dari awalnya semaunya nguploadnya,
sampai ke setiap hari Minggu sore jam 3. Sekarang udah upgrade menjadi seminggu 2 kali. Wow. Rabu sore jam 3 sama Minggu sore jam 3. Kejar tayang juga ternyata. Ada yang pernah podcast di sini musisi, ternyata musisi-musisi yang lain, enak nih ya ngobrol, kita gak dihakimi, kita gak digurui. Ya udah akhirnya ngobrol. Kemudian banyak artis, aktor gitu juga berkembang, banyak budayawan berkembang di antara mereka. Ada yang menarik selain di sini tempat studio di sebelah sini nih. Apa ini Habib? Jadi ini di atas meja catur ada sejarah Indonesia. Sejarah Ini Indonesia. Belanda Oh. dengan tokoh-tokohnya dan pasukannya. Ini Indonesia dengan tokoh-tokohnya dan pasukannya. Ini siapa? Misalnya ini ada Bung Karno. Bung Karno. Oh, Dan ya wajahnya Allah. semirip mungkin. Ada Cokroaminoto. Cokroaminoto. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Oh ini produksi. Produksi kita sendiri, Warung Sejarah RI yang jualan buku sekaligus perpustakaan buku. Mereka produksi ini juga. Tapi kenapa memilihnya tokoh-tokoh ini ada alasan khusus kah atau apa? Ya kita pertama adalah secara gender kita akomodir. Ada 2 tokoh yang perempuan. Di situ ada yang tokoh agama, ada yang tokoh kebangsaan, ada yang muslim, ada yang non-muslim, atau tokoh militer gitu. Jadi kita ini cuma sesuaikan. salah satu Ini seri salah satu, aja. satu seri. Tapi ada beberapa seri dengan Ada ya beberapa tadi seri. itu ya. Yang ini dari Oh, Belanda. ini Belandanya, Ini kayak- Ratu Wilhelmina, benar Wilhelmina. queen-nya. Ini bukunya. Iya itu kalau orang ingin baca sejarah Oh. pendeknya lah. Siapa dia, Tentang siapa segala mereka dan macam. apa kontribusi mereka. Siapa Bib yang biasanya memesan yang seperti ini? Yang seperti ini biasanya kolektor, kemudian politisi. Tapi kalau politisi itu PR-nya adalah tokoh-tokoh Indonesianya dia pilih tuh. Sesuai dengan Orde. latar belakang dia. Karena kan Oke. basicnya kita ini toko buku untuk para kolektor. Yang beli buku kita kan rata-rata kolektor. Oh, bukan toko buku pada umumnya yang orang Enggak, kita suka malah baca nggak jual biasa. buku baru. Oh gitu. Kita hanya buku second atau buku langka. Katanya punya perpustakaan. Boleh lihat nggak perpustakaan Bib? Boleh. Ini adalah salah satu sudut perpustakaan kita. Wow. Buku-buku langkanya cenderungnya di sini Oh, ini. juga. Kita ada banyak buku-buku Dapat langka. dari mana Bib? Jejaring. Karena kita ini mulainya dari 2010, berarti 16 tahun. Udah 16 tahun. Makanya koleksinya udah 17-an ribu. Ini dari semua buku ini ada yang favorit nggak kalau Habib? Pokoknya semua buku filsafat dan buku agama favorit, sehingga cenderungnya di koleksi aja. Ngomong-ngomong soal filsafat, ternyata Habib itu dulunya belajar filsafat juga ya? Belajar filsafat. Sebelumnya padahal pesantren kan. Kenapa tertarik untuk 2 hal itu? Kalau filsafat tertariknya karena ayah adalah seorang yang sangat rasional, sangat mengedepankan rasionalitas, sehingga kemudian ketika menulis di raport SD saya, cita-cita saya, kata ayah saya yang menulis adalah menjadi ulama intelektual, ulama rasional. Kemudian di pesantren juga akhirnya baca-baca buku filsafat, dan ketika kuliah akhirnya kuliah filsafat, bahkan S2-nya 2. Ada tafsir Quran, ada filsafat. Tafsir Qurannya karena saya mau jadi pendakwah, filsafatnya karena suka aja. Karena filsafat itu kalau nggak suka akan tidak menarik. Karena madesu, masa depan suram, kerjaannya nggak jelas gitu. Kemudian secara effort gede banget loh. Kita mau lihat sisi lain juga dari Habib yang ternyata ini tuh punya CSR. Jadi kita punya yang namanya Rumah Cahaya, Rumah klinik Cahaya. sehat mental gratis yang kita bangun. Oke. Sudah 5 tahun. Ini di sini. dia. Iya, ini dia. Cahaya Space. Ini ruang konselingnya. Jadi kita ada 4 program. Secara umum 2. 1 konseling, yang 1 edukasi. Edukasi untuk preventifnya. Kemudian konselingnya ini untuk solutifnya. Nah, yang preventifnya edukasi itu ada 2. Kita ada webinar, sudah 2 tahun tidak pernah libur, setiap pekan dengan 1 psikolog berbagai tema tentang kesehatan mental. Kemudian yang kedua, di edukasi kita punya podcast, menghadirkan psikolog untuk bicara berbagai hal. Kemudian untuk konselingnya 2, kita ada online dan offline. Oke. Online kita punya sekitar 30 psikolog associate untuk kemudian menangani masalah-masalah dan klien-klien seputar mentalnya. Kemudian offline
Di sinilah ruangannya. Ini ruangan untuk Ini konsultasi. sehari 4 klien Oke. dengan beberapa psikolog yang hadir di sini selama 5 hari. Dan semuanya gratis di Rumah Cahaya. Kita pendaftarannya itu melalui Instagram @inforumahcahaya. Di sana tinggal di bio-nya itu ada link, diklik. Nah di offline ini kita jaga juga privasinya karena itu perjuangan kita juga. Sekarang kan orang kalau datang ke psikolog Iya, dianggap lu sakit jiwa. agak miring. Betul, karena itu kita jaga privasinya. Aman, kita mau ngomong apa aja tidak ada yang mendengar di luar. Gitu. Karena ini ada peredamnya. Perdam, Kemudian ya. aksesnya tidak bertemu dengan pihak di kantor karena dia punya akses sendiri. Sehingga tidak ketahuan siapa yang masuk sini, siapa yang keluar sini. Kenapa sih kepikiran bikin CSR model ini? Ini sebenarnya bukan tugas saya ya, tugas negara. Negara? Saya itu dididik oleh orang tua saya untuk menjadi baik, walaupun saya bukan orang baik. Dan ayah orang yang selama 40 tahun itu mengabdikan dirinya kepada dunia pendidikan, dakwah sosial dan budaya di satu lembaga di kampung. Nah, saya setiap hari ngelihat itu, sehingga tumbuhlah jiwa filantropinya. Karena saya cenderung, walaupun saya masih melakukan, cenderung menghindari donasi. Masjid sudah banyak yang bangun. Yang susah justru bangunin orang agar ke masjid. Ups. Iya kan? Iya lagi. Mas pesantren juga sudah Banyak. Kemudian saya merasa peran saya apa nih yang strategis di isu kesehatan mental. Karena kata Al-Quran, siapa yang menghidupkan satu nyawa seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Nah, orang yang punya masalah mental, dia bernyawa tapi tidak berjiwa. Dia seperti zombie, hidup tapi mati. Dia berkeluarga rawan cerai. Dia berteman jadi toksik. Dia di kantor bisa bermasalah. Dia bahkan kepada dirinya sendiri itu tidak self love, sehingga kemudian memilih mengakhiri hidupnya. Dan itu mulai dekat loh dengan kita sekarang kan. Iya, Isu kayak kesehatan banyak mental. lagi dulu tuh kayak out of nowhere, sekarang kayak tetangga Iya, gue, iya, itu temen iya. gue. Dan jumlahnya udah puluhan juta di Indonesia orang dengan masalah mental. Akhirnya oh yaudah bikin Rumah Cahaya. Walaupun tentu 3 tahun pertama tidak mudah karena itu kita bekerja sama. Sampai sekarang pun kita bekerja sama terus. Kita hadir di Sumatera ketika bencana kemarin Iya. untuk pertolongan pertama secara psikologi first aid itu dengan Muhammadiyah, dengan MDMC. Habib terjun langsung kah atau udah tim aja? Awalnya terjun langsung, sekarang udah relatif bisa berjalan sendiri. Dan memang cita-cita saya begitu, kalaupun saya sudah mati, legacy saya masih hidup. Karena kata Nabi Muhammad yang mengantar kita ketika wafat itu 3, keluarga, harta, dan kita. Harta pulang, keluarga pulang, amal kita yang bersama kita. Kita nggak mau sendirian. Sama siapa ini? Aduh, serem Sama nih siapa tuh. ini? Oke, dari segala kesibukan seorang Habib Jafar yang lagi sekarang ini, apa ya, bisa dibilang lagi sibuk-sibuknya Betul. ngurusin yang satu ini. Ternyata Seni Merayu Tuhan. Hussein Jafar Al-Hadar. Ini buku udah lama atau buku baru atau apa? ini buku tahun 2022. Oke. Kemudian alhamdulillah mendapat sambutan baik. Tadi dikabari penerbitnya udah lebih 100.000 eksemplar. Wow. Nah, kemudian tahun lalu diminati oleh salah satu pembuat film PH. Itu Wahana Kreator Nusantara namanya. Mereka tertarik untuk menjadikannya sebagai film. 13 Agustus tuh tayang dan di sana itu kita belajar bertumbuh sebagai seorang manusia, khususnya Gen Z, karena pemainnya itu Ari Irham dan Lutesa yang sama-sama Gen Z itu. Di sana ada berbagai konflik tentang bagaimana kita bertumbuh sebagai manusia. Kalau sepintas dilihat itu kan seni merayu Tuhan itu kayak genrenya tuh kayak ini pasti Religi nih. gitu. Kan tadi Bukti udah bahwa bertumbuh. ini bukan film religi, satu, pemainnya ada Onadio Leonardo. Onat. Itu pasti ini universal. Besti ya. Betul. Besti Bisa ya, dinikmati oleh siapapun pasti. Oke. Termasuk saudara-saudara satu servernya Onat. Oke. Yang kedua ada kisah cinta beda agamanya. Oh ya. Betul. Udah ada kisah cinta beda agama pula. Betul.
Oke. Kemudian kalau kata Ari Irham, seandainya sosok hikmah yang muslim itu diganti dengan sosok Buddhis, sosok Konghucu sekalipun, film ini tetap jalan. Oh, ini Karena hanya bukan cuma soal cantolan agama. aja sebenarnya dia Cantolan agamanya agama. tertentu Iya, gitu. karena konteksnya lahir di Indonesia yang mayoritas muslim. Karena pesan-pesannya lebih ke pesan-pesan kehidupan paling jauh spiritual. Tidak sampai religi. Jadi pesan-pesannya bisa dinikmati oleh siapa saja. Bahkan salah satu screening filmnya, nonton bareng sebelum tayang di bioskop, itu dengan 6 tokoh agama bersama umat-umatnya. Ini kan berangkat dari buku Seni Merayu Tuhan, film Seni Merayu Tuhan. Buku ini endorsement-nya, pujiannya terhadap buku ini, salah satunya adalah dari Bante Dirapunyo, tokoh muda agama Buddha. Kenapa sih alasannya waktu itu membuat karya ini, Seni Merayu Tuhan? Saat itu tuh lagi heboh-hebohnya orang-orang yang bergerak menuju Tuhan melalui yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak rajin sholatnya jadi rajin sholatnya, yang nggak berjamaah jadi berjamaah, yang nggak di masjid jadi di masjid. Orang jadi semua berpuasa, semua berangkat umroh, semua berzakat, bersedekah dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi sangat religius. Tapi cenderung ada jebakan. 2 jebakannya. Pertama, merasa sombong dengan apa yang kita lakukan sebagai kebaikan. Atau jebakan lainnya, merasa ini sudah selesai. Sehingga kita perlu upgrade. Upgrade pertama adalah kepada aspek sosial. Semua ritual-ritual yang kita lakukan, itu tolok ukurnya sosial. Allah katakan misalnya dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Puncak dari berbagimu, zakatmu adalah memberikan apa yang kamu cintai. Jadi yang diberikan itu bukan barangnya, barang itu hanya medianya aja. Cintanya yang seharusnya diberikan. Sehingga kalau ngasih baju, bukan baju sisa, tapi baju terbaik yang paling kita sukai. Atau misalnya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ketika berbagi, kamu merasa kamu hebat dan yang menerima itu rendah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk membuat kamu tidak keji dan mungkar kepada orang lain. Kalau kamu justru sombong karena sholatmu, aneh. Karena sholat kemudian mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain, aneh. Nah, puncaknya itu bukan sosial tapi spiritual. Bagaimana semua ini persembahan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak merasa heboh, sombong dengan apa yang kita lakukan. Itu yang bikin filmnya akhirnya nggak jadi religi kan. Karena nyadarin kita tentang ternyata itu ibadah, ternyata itu merayu Tuhan. Makanya puncak filmnya adalah menyadarkan bahwa ternyata seperti kata Jalaluddin Rumi, Tuhan itu tidak di masjid, tidak di gereja, tidak di pura, tidak di mana-mana, tapi Tuhan ada di hatimu. Semua manusia itu lahir dengan cinta, makanya gak ada bayi kulit hitam yang benci bayi kulit putih. Gak ada tuh bayi Persebaya benci bayi Arema, bayi Persib benci bayi betul. Persija itu gak ada. Kebencian itu datangnya dari ajaran sesat manusia. Jadi kapan mulai tayang? 13 Agustus 2026. Bisa disaksikan di bioskop-bioskop. Di bioskop-bioskop kita kemudian berharap ini menjadi spektrum dan segmentasi dakwah saya yang lebih luas lagi, lebih beda lagi. Pertama kali film menjadi media dakwah saya. Tahu cameo saya sebagai bouncer. Oh ya? Iya. Kenapa? Ya karena itu untuk memberikan kelenturan filmnya, kekasualan filmnya. Justru Ari Kriting looknya seperti itu. Jadi marbot masjid. Kayaknya peran kita ketuker tuh. Iya, nge-switch tuh kayaknya. Bahwa jangan melihat orang dari latar belakangnya. Oh Habib, oh anak kiai. Oh itu anak preman. Toh lebih baik mantan preman kan daripada mantan ustadz. Betul, iya benar, kan? benar. Itu benar. Beb, ini kan kalau dilihat dari sepertinya tuh banyak sekali nilai-nilai yang didakwahkan oleh Habib itu kayak toleransi. Kayak nih, bikin konten podcast sama pastor, sama Bante. Gitu. Iya. Itu kenapa sih? Pertama karena ajaran Islam mengajarkan tentang toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan kau adalah saudaraku, kita semua saudara. Yang kedua adalah ajaran Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu jua. Dan yang paling penting adalah karena itu tantangan yang sedang dihadapi oleh kita. Kita hidup di negeri yang begitu beragam. Yang kalau tidak dijaga toleransinya, keragaman itu jadi bencana, bukan jadi rahmat sebagaimana yang dikehendaki Tuhan atas diri kita. Afghanistan itu hancur karena perbedaan 7 suku di dalamnya. Indonesia 7 itu bukan suku, bukan bahasa. 7 itu cara menyebut martabak manis.
Martabak manis, terang bulan, Oh iya, terang kue bulan di Jawa Timur. Bandung. Iya. Iya. Kalau enggak dijaga, kita tuh akan ada negara bagian terang bulan tuh. Iya. Ada. Dan itu kan sesuatu yang relate kan dengan kita. Betul. Banyak loh orang bertengkar karena lihat-lihatan. Banyak loh orang nggak suka orang lain karena makan nasi padangnya pakai tangan, nggak pakai sendok. Padahal bodo amat Makan itu buburnya seperti diaduk atau enggak. Fans Messi dan Ronaldo. Itu serem. Segitunya ya? Segitunya yang kalau nggak dijaga itu akan jadi bencana. Sangat sensitif kalau tensinya tidak diurai dengan konten-konten toleransi, itu akan jadi bencana bagi kita. Kalau Habib melihatnya, Indonesia saat ini itu semudah menjentikan, nggak perlu pakai bensin, nggak perlu pakai api, bisa meledak, atau enggak? Indonesia sekarang masih benar-benar kokoh kok. Menurut saya ada tantangan yang sedang menantang kita sekarang. Salah satunya adalah rasisme. Kita tahulah apa yang akhir-akhir ini ada di sekitar kita. Rasisme antara satu suku kepada suku yang lainnya, kemudian stigmatisasi terhadap satu kelompok tertentu. Itu sesuatu yang seharusnya jauh dari kita. Kita nggak pernah ada isu rasisme itu seharusnya. Tapi sekarang mulai dekat dengan kita. Dan tidak di satu titik, di berbagai titik tuh. Menyedihkannya, memprihatinkannya, ini seolah-olah belum menjadi sinyal bagi perangkat kenegaraan kita. Sehingga belum hadir sebagai sebuah langkah preventif. Sehingga seharusnya ini menjadi kesadaran kita. Yang ada bahkan pendekatan politik atau pendekatan politisi sering mengadu-ngadu identitas kita kan. Perbedaan-perbedaan identitas kita. Yang menjaga bangsa ini adalah kita. Saya melakukan berbagai upaya. Salah satunya kemarin film Fu'ufu, film berbahasa Madura. Mayoritas pemainnya orang Madura, bukan artis yang tenar gitu. Ya upaya untuk memperkenalkan diri orang Madura itu seperti ini. Bukan hanya stereotip yang ada di sana sini gitu. Begitu juga orang Jawa, orang Bali. Itu jangan ada stereotip apapun. Butuh kan konten-konten yang mengajak kita untuk santai dengan perbedaan. Toh kita juga lahir dari perbedaan ayah dan ibu kita. Bahkan kita berjalan karena perbedaan kaki kita kan. Iya juga ya. Kalau kita menolak perbedaan kayak pocong udah mati udah berarti. Kalau lihat dari kan sebenarnya concernnya sangat besar terhadap apa yang terjadi di negara ini, apa yang terjadi di masyarakat kita belakangan ini. Tertarik jadi politisi nggak sih? Biar masa udah ada, ya kan? Dakwahnya udah dapet. Ini tuh kayak menjadikan, jadilah. Saya tidak merasa berbakat menjadi politisi, karena menurut saya salah satu pondasi dasar menjadi politisi itu adalah sangat ngerti birokrasi. Nah, saya ngurusin birokrasi kecil di kantor ini, misalnya rumah cahaya, toko buku saya, YouTube saya aja merasa, wah berat. Sehingga kita ngerasa, wah itu mah tanggung jawabnya gede banget. Sehingga harus butuh orang-orang yang punya komitmen besar, selesai dengan dirinya sendiri. Emang Habib belum selesai dengan diri sendiri? Merasa belum sih. Merasa belum ya? Saya kira juga itu soal track record kan. Nggak bisa orang tiba-tiba jadi politisi, menurut saya enggak lah. Artis tiba-tiba jadi politisi. Sebagaimana saya nggak mau juga artis tiba-tiba hijrah dan jadi tokoh agama, enggak. Saya nggak suka. Jadi artis kalau hijrah ya jangan ceramah agama, ya udah dia bertumbuh dulu. Kalau dia sudah ngerti agama baru kemudian berbicara soal agama. Sebagaimana saya nggak mau dakwah dimasuki oleh orang-orang yang tidak kompeten walaupun punya niat baik. Saya nggak mau masuk ke politik karena saya ngerasa tidak kompeten walaupun saya punya niat baik untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik. Saya besar dalam tradisi Jalaluddin Rumi, seorang spiritualis muslim yang mengatakan ada orang yang ketika umur 20 tahun pengen mengubah dunia. Sampai umur 30 tahun dunianya nggak berubah. Kemudian dia bilang, ya udah ngubah negara aja. Sampai umur 40 tahun negaranya nggak berubah. Ya udah ngubah kampung aja. Sampai umur 50 tahun kampungnya nggak berubah. Ya udah ngubah diri aja. 3 tahun dirinya berubah dan menginspirasi bagi perubahan kampungnya, negaranya, bahkan dunia. Dan saya percaya perubahan diri kita akan menginspirasi banyak orang kok. Asalkan perubahan itu betul dan tulus, akan menjadi inspirasi kok. Ya kayak film Seni Mari Tuhan, kan saya nggak bikin film, tapi sineas datang terinspirasi dari apa yang saya lakukan, dan kemudian ya udah kita berkolaborasi. Pengen tahu lebih dalam nih tentang Habib Djafar, saya akan ngomong satu kalimat, Habib jangan bilang itu real, itu nggak real. Habib Djafar adalah orang yang selalu tenang. Nggak real lah. Bohong. Kita pasti punya tantangan-tantangan dalam hidup kita, dan kita nggak mau
orang itu over expectation kepada kita. Ya udahlah, kita sebagaimana kalian, pasti ada masa-masanya tidak tenang. Cuman ya kita berusaha setidak tenang apapun jangan sampai mengganggu orang lain dan mencelakai diri kita sendiri. Kedua, Habib Jafar tidak pernah marah. Enggak lah, tidak real itu. Oh, tidak. Iya. Apa Saya sih? kalau sebagai bos agak galak sih. Oh, serius? Sebagai apa bos biasanya agak yang bikin marah ke anak buah apa? ya kalau hal-hal yang sudah kita sepakati dalam kesepakatan yang jelas atau ketika menyenggol value yang sudah kita sepakati bersama. Ya salah satunya misalnya ketika tiba-tiba Onat tertangkap, ya respon saya marah karena mengkhianati nilai-nilai luhur yang sudah kita sepakati dan bangun bersama. Tuh, itu peristiwa itu marah besar. Iyalah, tapi marah yang dalam pengertian yang positif. Salah satunya kan akhirnya di project login tahun keempat tidak bersama Onat. Padahal Onat udah bebas pada saat itu. Tapi sebagai sanksi sosial sekaligus edukasi ke orang bahwa kita perang melawan penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba. Tapi secara personal masih tetap baik. kita hubungan baik. Kita kemarin podcast bareng, kita main film bareng juga. Iya, karena di situ ya. Iya. Oke, nextnya ini. Nah, Habib Jafar tanda kurung kecil pernah nakal. Oh iya, rel itu. Nyuri rel tuh. Nyuri rel. Rel kereta yang nggak kepake. Iya. Itu kan apa baja? Iya. Maksudnya gimana coba? Iya, ya untuk ini aja, untuk makan makanan enak. Karena rel di kampung saya dulu nggak kepake. Dan saya biasanya menceritakan itu sebagai pembelajaran bahwa manusia itu bisa berubah. Siapa yang kamu anggap baik sekarang, masa lalunya mungkin tidak baik, sehingga kalau kamu nggak baik sekarang, kamu bisa kok bertumbuh menjadi orang yang baik. Bahkan value yang saya pegang sekarang, ketika kecil justru saya tersesat di sana. Salah satunya adalah punya value tentang toleransi sekarang. Masa kecilnya, kerjaan saya adalah nimpukin gereja tuh. Iya. Waduh, Gereja-gereja. ternyata ini salah satu oknumnya. Oknumnya gitu. Tapi sekarang enggak kan? Oh sekarang justru sebaliknya kan. Iya. Jadi Kalau kita ketemu sama anak kecil yang nimpuk gereja, gimana tuh responnya? diedukasi lah kan. Makanya ketika kita sudah baik gak sombong karena kita tahu masa lalu kita pasti ada kekurangan. Ketika kita belum baik gak putus asa karena kita tahu selalu ada ruang untuk kita bertumbuh. Terakhir, Habib Jafar itu pernah nggak baca komentar netizen langsung sakit hati? Pernah. Ketika awal-awal media sosialan kesal, tapi kita berusaha untuk mengendalikan diri kita. Salah satu pengendalian diri saya itu adalah kalau kesel sama orang di medsos, saya tetap jawab. Saya tulis jawabannya. Setelah saya tulis jawabannya, saya hapus lagi. Untuk meluapkan doang? Journaling. Secara psikologis journaling aja itu. Juga ya? Saya begitu. Kalau memang perlu ketegasan-ketegasan itu tetap. Kalau ninju itu sebaiknya ke atas sih, jangan ke bawah. Karena bawah itu biasanya korban. Oke. Yang bermasalah biasanya di atas tuh. Toh kita juga bayar pajak, kita juga semuanya kan ke atas. Ternyata ada keselnya juga nih. Iya kan, sudah seharusnya kan. Jangan-jangan kalau lagi yang rame-rame di media sosial itu sebenarnya ada salah satu Habib ikut ngetik sebenarnya. Enggak, saya nggak punya second account. Oke. Karena bagi saya tanggung jawab aja atas opini-opini kita gitu. Sehingga ya udah pakai akun pribadi aja gitu. Dan saya cenderung tidak asal berkomentar. Guru saya tuh Habib Jindan ngajarin begini. Irit-iritlah bicara agar ketika kamu bicara orang tahu bahwa pembicaraanmu itu penting gitu. Sehingga nggak semua dikomentari, apalagi kalau saya nggak punya kompetensinya, nggak punya rasanya dan lain sebagainya. Jadi jarang. Tapi kalau kaitannya dengan intoleransi, kaitannya dengan kesehatan mental, kaitannya dengan agama, cenderung angkat bicara. Habib, kalau misalkan nggak jadi pendakwah, Habib jadi apa sih? Psikolog. Gampang banget saya jawab itu. Itu kayaknya udah pertanyaan selalu biasa. Enggak, karena Enggak. saya dekat dengan isu itu. Kenapa waktu itu nggak sekolah psikolog aja? Kenapa setelah Saya baru kenal kan sekarang kesadaran tentang dunia kesehatan mental tuh baru. Baru-baru Anda aja. cek aja di kampus-kampus. Fakultas psikologi itu heboh, banyak peminatnya kan sekarang aja. Sekarang ya. Dulu orang bahkan tidak menganggap itu penting ya. Iya, Bahkan orang ke aib. psikolog aib betul. Sekarang udah kayak jadi kayak udah biasa aja ya. Karena saya merasakan betapa banyak orang yang mengurungkan rencana menghabisi dirinya melalui jalur ke psikolog, konseling psikologi. Dan bukan berarti enggak kan, siapa tahu suatu hari kita punya kesempatan untuk sekolah. Minimal bukan untuk formalitas, tapi untuk
ngedidik anak kita, ngedidik pasangan kita, ngedidik orang-orang terkasih kita. Makanya film Seni Merayu Tuhan tuh saya concern banget ngajak orang nonton karena kita berharap nonton film ini itu bikin kita kenal diri kita sendiri. Minimal concern kepada diri kita sendiri. Sehingga ketika keluar kita ngerasa, oh yang pertama harus kita kenali adalah diri kita sendiri. Karena seperti gelas kosong. Kalau gelas kita kosong, kita gak akan bisa mengisi gelas orang lain kan. Oke, kalau begitu kita tunggu. Jadi yang tertarik bisa langsung ke bioskop tanggal 13 Agustus 2026. Seni Merayu Tuhan. Habib, terima kasih. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya di antara kesibukan ini bersama Point of View. Sampai di sini Point of View. Terima kasih. Saya Jati Dharma. Salam SCTV.